Agama Islam itu ya mudah, sudah diukur kemampuannya oleh Allah, kemampuan umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi annallaha yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuqna muhabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratin fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-safhah 60 raqmul khamis. Al-hikmatu fi inzalil Qur'anil karimi bil ahrufis sab'ah. Hikmah diturunkannya Al-Quran dengan menggunakan 7 huruf. Pada bahasan ini kita akan membahas tentang hikmah, di mana Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 7 huruf. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ketahui bersama bahwa diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf itu adalah beberapa versi menurut ulama, banyak sekali. Ada yang mengatakan 7 huruf itu Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa, lahjah bahasa Arab, dari bahasa Quraisy, Arab Yamani, Arab Tamimi, dan Arab-Arab yang lain. Ada yang mengatakan dengan 7 gaya, 7 bentuk, tapi menurut pendapat yang bisa dibuat pegangan, yang dimaksud 7 huruf itu adalah perubahan-perubahan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sebagaimana semisal mufrad dalam satu kalimat yang lain berbentuk mufrad, kalimat yang lain berbentuk tasniyah ataupun jamak. Dalam kalimat yang lain dalam bentuk fi'il madi, kalimat yang lain atau bacaan yang lain berbentuk fi'il mudhari' atau fi'il amar. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan dengan 7 bentuk huruf, yang bisa dibuat acuan bagi kita dalam memahami ulumul Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hikmah dari diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf itu apa? Makna yang terselubung itu apa? Tatalakhasul hikmatu fi inzalil Qur'anil karim alal akhrufis sab'ati fi annal arabal ladzina
nuzilal Qur'anu bilughatihim alsinatum mukhtalifah. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an itu bisa disimpulkan. Jadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an pada 7 huruf itu bisa disimpulkan bahwa orang Arab yang memang diturunkannya Al-Qur'an dengan menggunakan bahasanya, dengan lisan yang bermacam-macam, dialek atau lahjah yang juga bermacam-macam, maka wa yata'adzaru 'alal wahidi minhum ayyan taqila min lahjatil lati nasha'a 'alaiha. Sulit sekali antara satu dengan yang lainnya itu berpindah atau mengikuti lahjah dari satu dengan yang lainnya. Jadi karena memang Al-Qur'an ini diturunkan kepada orang Arab, otomatis suku Arab itu banyak sekali. Gaya bahasanya juga berbeda-beda. Karena berbeda-beda itulah makanya untuk mempersatukan gaya bahasa orang Arab itu tidak mudah. Apalagi orang Arab punya karakter yang kuat, pendirian yang kuat. Ya, salah satu contoh kita saja itu ketika satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Jawa Timur dengan Jawa Tengah, lahjahnya, dialeknya tidak sama. Lebih kecil lagi, satu provinsi saja semisal Mojokerto dengan Kediri tidak sama. Dialek bahasanya itu, gayanya itu tidak sama. Sulitnya kita juga sulitnya sama. Mereka orang Arab disatukan dengan gaya bahasa yang sama tidak bisa. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling, ya ibaratnya sesuai dengan gayanya masing-masing, walaupun tetap banyak perbedaannya banyak persamaannya daripada perbedaannya. Makanya wa ta'awwada lisanuhu takhatubu biha. Gaya bicaranya itu, lisannya itu ya berpegangan dengan gaya bahasanya. Ngomongnya itu sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan gaya bahasanya. Ngomong ketika bahasa Arab antara satu suku dengan yang lainnya sesuai dengan karakteristiknya. Makanya fasarat tabi'atan min tabaihi. Maka karakternya itu menjadi karakter yang berbeda-beda. Kemudian kebiasaannya, sajiyatan, kebiasaannya juga dari satu kebiasaan yang berbeda-beda. Bihaitsu la yumkinul udulu anha ila ghairiha, tidak mungkin untuk berpindah dari satu dialek dengan dialek yang lain. Jadi nggak bisa. Kayak kita saja, semisal kalian orang Mojokerto, ketika suruh ngomong bahasa orang Kedirian, yo harus belajar dulu, harus berteman dulu orang Kediri, harus mempelajari dulu gaya bahasanya. Walaupun secara umum banyak yang sama, tapi gaya bahasanya kan berbeda, dialeknya itu tidak sama. Sama halnya orang Arab, kalau sudah dia memang penduduk semisal orang Syam atau orang Palestina, orang Suriah, ketika mempelajari atau berbicara dengan gaya bahasa orang Saudi, ya tidak sama. Orang Yaman tidak sama dengan orang Mesir. Jadi masing-masing itu punya ciri khas dan gaya yang berbeda-beda dan tidak bisa disatukan. Falau kallafahumullahu ta'ala mukhalifatan lahjatahum la syaqqa 'alaihim dzalik. Seandainya Allah itu mentaklif atau Allah kemudian menentukan jadi satu lahjah, iki sakmene tok atau satu bahasa saja, maka bagi masyarakat Arab pada waktu itu sulit untuk menerapkan. Jadi keberatan itu karena memang terbiasa dari masing-masing kabilah, masing-masing suku, masing-masing daerah.
Ya kayak kita saja ya berbicara dengan bahasa Jawa Timuran, dengan Mojokertoan ya bahasanya seperti itu. Coba suruh ngomong bahasa kayak bahasa orang Solo semisal, ya keberatan bagi lisan kita. Wong ilate biasa mangan onde-onde, kon ngomong bahasa Solo ya abot. Nah, untungnya kita ini dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Walaupun kadang gaya bahasa Indonesia pun terkontaminasi dengan bahasa lokal, medok istilahnya. Wong Jawa kadang ngomong bahasa Indonesianya itu terbawa medoknya bahasa Jawanya walaupun pakai bahasa Indonesia. Orang Madura semisal biasanya juga medok dengan bahasa Madura walaupun ngomong bahasa Indonesia. Orang luar Jawa juga kadang seperti itu, tapi bahasa persatuan itu ada bahasa Indonesia. Sama halnya dengan Al-Quran ini, ketika nanti dijadikan satu bahasa saja sulit bagi orang-orang Arab, penduduk Arab itu untuk menerima satu bahasa itu. Nah, sehingga Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa macam bentuknya yang disesuaikan dengan bahasa lokal pada waktu itu. Wa asbaha min qubailat taklifi bima la yutaqu. Maka nanti kalau semisal dijadikan satu bahasa atau dipemaksaan terhadap satu bahasa ya menjadi tuntutan yang tidak bisa tersalurkan. Akhirnya ya tidak bisa dijadikan sama rata kalau memang pemaksaan satu bahasa tertentu. Maka faktabat rahmatuhu ta'ala bihadil ummah ayyukhaffifa wa yuyassiru 'alaiha khifdu kitabiha wa khifdu kitabiha wa tilawatu dusturiha kama yasarola amrudina. Oleh karena itu berdiri dengan pertimbangan karena memang tabiat karakter yang berbeda-beda, budaya lokal orang Arab juga yang berbeda-beda. Makanya kesimpulannya dari sinilah kasih sayangnya Allah itu dengan umat ini akan nyata. Nyata dengan apa? Dengan meringankan ya, dan meringankan, sangat mudah untuk menulisnya, membacanya, sebagaimana kama yasarullah amru diniyah, sebagaimana mudahnya dalam masalah agamanya Allah. Jadi sebenarnya beragama Islam itu tidak sulit, mudah ya. Beragama Islam itu sangat mudah. Kitanya saja yang kadang menganggap sulit atau menyulitkan diri kita. Agama Islam itu ya mudah. Mudah, sudah diukur kemampuannya oleh Allah, kemampuan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kemampuan ini sudah diukur oleh Allah. Cuman kitanya kadang ketika menghadapi problematika masa kini, dua masalah bertumpuk-tumpuk, kadang bisa jadi stres. Sebenarnya itu tidak sampai keluar dari batasan-batasan kemampuan. Allah sudah mengukurnya. Puasa wajib 30 hari selama Ramadan. Dan ini sing puasane koyok Nabi Dawud, puasa gak. Ya akhirnya sedino dodolan sedino gak kan ngono. Tapi cukup 1 bulan jadi satu. Sholat pun cukup hanya 5 waktu. Dan iya semisal 50 waktu. Ben waktu, ben jam itu sholat, terus kapan ngajine, kapan mangane, kapan doline. Maka sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita itu sudah disesuaikan dengan kemampuan umat Nabi Muhammad SAW, yang pahala dari amal ibadah ini juga tidak kurang dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad umatnya banyak sholatnya, banyak puasanya, pahala kita tetap sama, malah lebih unggul dari ibadah-ibadah yang lebih banyak dari sebelum Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kemudahan dalam Al-Quran.
karena Al-Quran ini diturunkan umat Nabi Muhammad yang berbeda-beda, bermacam-macam, sehingga juga tolak ukurnya sama. Artinya kemampuan itu disesuaikan dengan kemampuan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga standarnya ada, walaupun bermacam-macam, ada 7 bentuk, 7 huruf, tapi punya standar yang disesuaikan. Sehingga kita pun ketika kita membaca menurut satu pandangan saja itu juga mudah. Kita orang ajam yang bukan orang Arab itu membacanya yang mudah, makanya kita memilih qiraah Asim riwayat Hafiz semisal seperti itu. Itu apa? Mudah bagi lisan kita untuk mengucapkannya. Dan ini semisal kita memaksakan membaca Al-Quran dengan qiraah yang lainnya, mungkin kita juga sulit. Semisal kayak membanyaknya bacaan imalah pada mazhab atau qiraah yang lain, wadduhe semisal itu. Kita kan hanya imalah hanya satu, hanya majreha saja. Bacaan memang yang lainnya ya banyak, bukan hanya itu. Nah, maka kita yang orang ajam itu membaca Al-Quran itu mudah membacanya, mudah menganalisanya, mudah mempelajarinya. Lah itu wujud dari kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nulisnya juga mudah, menghafalnya juga mudah, membaca peraturan-peraturannya juga mudah. Jadi intinya itu kabeh gampang. Sing angel iku ya karena dingel-ngelno dhewe. Ya, seluruh peraturan juga begitu. Kalian mendapat peraturan ini, peraturan itu. Ya, sebenarnya peraturan itu juga diukur dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Cuman kan kadang peraturan, baik peraturan pondok, peraturan pemerintah semisal, itu sudah diukur. Kayak dulu ada PPKM darurat, itu sudah diukur, mampu sebenarnya masyarakat itu. Artinya ketika pemerintah memberikan kebijakan itu bukan berarti di luar batas normalnya manusia, tidak mampu, cuman kan tujuannya untuk kebaikan, sehingga banyak mal-mal yang ditutup gitu loh, yang ketika dulu PPKM darurat itu, rame-rame darurat itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya, jadi pasti mampu, kebijakan pemerintah juga mampu. Begitu juga peraturan pesantren, misal dilarang keluar, kemudian ada hafalan, ada tuntutan ini, tuntutan itu, ya sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, bukan di luar norma kemampuan santrinya, tidak. Ya. Fa'adzina linabiyhi ayyuqri'a ummatahul qur'ana ummatuhu al-qur'ana ala sabati akhrufin. Maka Allah memberikan izin kepada nabinya, memberikan legalitas, memberikan kemudahan melalui nabinya agar umatnya membaca Al-Quran itu dengan 7 huruf, dengan 7 model bahasa, dengan 7 gaya, ya, dengan yang berbeda-beda. Jadi nggak letterlek seperti itu terus, tidak. Jadi inilah merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalian membaca model apapun itu dibetulkan. Yang penting punya gurunya itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang didapatkan oleh gurunya seperti itu. Yes. Jadi kalau semisal kalian menemukan ada bacaan kok gak podo yo, iku sapa sih? Oh ternyata iku Kiai A iku berguru ning Kiai B itulah. Berarti ya sudah. Berarti ya itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan ilmunya. Jadi kita tidak mudah menyalahkan. Ya. Jadi perkara awak dewe kadang masalah bacaan Al-Qur'an semisal ada yang meributkan semisal ya. Walaupun sebenarnya baca Al-Qur'an itu jarang yang meributkan. Biasanya yang meributkan itu masalah furuk-furuk sing rame-rame, masalah tahlilan, masalah bacaan iftitah itu sing rame. Artinya rame itu sebenarnya ya kalau diukur dengan keilmuan yang ada ya gak rame, gak apa. Yang penting tidak menyalahkan, silahkan sesuai dengan pendapatnya, tetapi
tidak lantas menyalahkan yang sudah ada, karena yang sudah mengerjakan itu sudah punya tendensi atau referensi masing-masing, punya alasan masing-masing. Begitu juga kita yang biasa tahlilan, biasa maulidan, wis gak usah ngelokno sing gak maulidan, gak tahlilan, ngono tok. Jadi sehingga tidak terjadi percekcokan atau gak tukaran lah ibaratnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yuqri'u kulla qabilatin bima yuwafiqu lughataha wa yuwala'imu lisan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu, membacakan Al-Qur'an kepada setiap kabilah sesuai dengan bahasanya. Jadi membacakan Al-Qur'an kepada setiap kabilah itu ya semacam suku lah, ya suku Quraisy, suku apa gitu kan, sesuai dengan bahasanya dan menyesuaikan lisannya. Jadi coro pasai lisan niku, lisan mereka koyo ngene gitu loh, berbeda-beda. Jadi saking welasnya Kanjeng Nabi nang umate, ketika bertemu dengan kabilah ini maka membacakan Al-Qur'an itu dengan seperti ini ya, coro istilahnya itu apa ya, ngepasaken karo kemampuan sahabatnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngono. Jadi kadang makanya kalau kalian melihat semisal ada seorang guru, kok guru iki ngajarno ning murid iki koyo ngene, semisal ya, ning murid iki koyo kok gak podo. Nah kadang guru itu menyesuaikan kemampuannya dulu, ya, menyesuaikan kemampuannya dulu. Iki nek semisal langsung diketati, disesuaikan dengan apa yang menjadi ilmunya, kadang juga belum mampu muridnya itu, sehingga pelan-pelan diajarkan, pelan-pelan nanti kalau sudah bisa baru diajarkan yang sesungguhnya. Kadang ada seperti itu, menyesuaikan. Jadi wujud welas asih seorang guru kepada muridnya. Nabi apalagi melihat kabilah ini mungkin karena sudah fasih dalam mengucapkan bahasa Arab sehingga pelafadannya ya cukup biasa. Melihat kabilah ini yang kurang fasih akhirnya mencari alternatif bahasa yang lain atau dengan gaya-gaya bahasa yang lain. Jadi penyesuaian itu lah, sehingga terjadi beberapa macam bacaan itu ya seperti itu. Apalagi zaman Sayyidina Utsman ketika mengutus beberapa orang yang alim di dalam Al-Quran, kemudian disebarkan ke beberapa penjuru, otomatis kan gurunya itu nggak sama, nggak satu. Nah maka disitulah terjadi beberapa bacaan yang berbeda-beda. Ya, itu alasan yang pertama ya. Jadi intinya bahwa untuk memudahkan umatnya Nabi Muhammad SAW, hikmah yang pertama kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Wala'alla minal hikmati aidan, dan mungkin saja dari hikmah ini ayyakuna dzalika mu'jizah lin nabi ala sidqi risalatih. Bisa jadi ini sebagai mukjizatnya Nabi untuk membenarkan kerasulannya. Jadi adanya Al-Quran yang bermacam-macam itu bisa jadi untuk membenarkan kerasulannya sebagai mukjizat. Apa? Haitsu yantiqu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Al-Karim bihadil ahruf, sehingga Nabi pun melafadzkan Al-Qur'an itu dengan 7 huruf, dengan 7 model, dengan 7 macam. Wa tilkal lahjatil mutaaddidah wa huwa nabil ummi alladzi la ya'rifu siwa lahjata Quraisyin. Dan lahjah yang berbeda-beda atau dialek bahasa yang berbeda-beda, yaitu nabi yang punya sifat ummi itu kan dua makna ya, ada makna memang keibu-ibuan atau makna yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya terbatasnya Nabi dengan ummi itu bukan berarti dalam tanda kutip Nabi tidak bisa apa-apa. Justru dengan Nabi ummi itu bisa menyelamatkan bahwa Nabi tidak
menjadikan Al-Qur'an itu sebagai buatannya Nabi, untuk menampik bahwa oh iku dudu gawe Nabi gak iso maca gak iso nulis ngono lho. Ya. Kanjeng Nabi yang ummi, yang tidak tahu selain lahjah Quraisy. Jadi artinya ini loh maksudnya. Mukjizat itu nanti ada mukjizat yang terselubung, mukjizatnya Al-Qur'an itu ada secara maknawi, ada secara lugawi. Ada secara yang tersirat, maksudnya tidak kelihatan, ada yang secara lughat atau secara bahasa. Apa secara bahasa itu sebagai mukjizat? Ya di atas itu bahwa secara bahasa sebagai mukjizat bahwa berbeda-bedanya dialek bahasa itu menunjukkan bahwa itu mukjizat. Jadi Kanjeng Nabi sing jarene ummi iku lho, ternyata Nabi itu punya wawasan luas tentang masalah bahasa, ngono lho. Paham ya? Kan Nabi kan punya sifat ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya dibatasinya Nabi sebagai karakter sifat ummi itu supaya menampik anggapan orang Al-Qur'an itu buatannya Nabi Muhammad. Itu menolak anggapan demikian. Nah, karena Nabi ummi, tapi kok Nabi punya bahasa yang berbeda-beda. Lah ini justru dijadikan sebagai mukjizat Nabi secara lughawi. Yaitu apa? Berbeda secara lughat, secara bahasa. Lughat dari secara bahasanya, secara lughawinya. Kenapa mukjizat Nabi secara lughawi? Ya karena lughat atau lahjah yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, Nabi ternyata menguasai. Ini kan berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melemahkan musuhnya Nabi. Atau mukjizat secara makna, ada yang secara lughat, secara makna. Apa maksud secara makna itu? Yaitu dengan berbeda-bedanya lafadz, otomatis maknanya juga berbeda-beda, sehingga umat itu bisa memilih sesuai dengan karakteristik dalam Al-Qur'an. Yes. Perhatikan ya. Jadi mukjizat ini alasan hikmah kenapa kok 7 huruf kan, yang kedua itu bisa jadi ini sebagai mukjizat. Mukjizat lughawiyan au maknawiyan. Mukjizat baik secara lughawi maksudnya dijadikan sebagai alat bahasa karena kan dialek bahasa yang berbeda-beda tadi. Nah, itu sebagai mukjizat, justru sebagai mukjizat. Atau secara mukjizat ditinjau dari segi maknawinya, makna Al-Qur'annya. Maknanya kan berbeda-beda disebabkan karena lafadznya berbeda-beda. Kayak tadi semisal fa aslihu baina akhwaikum, islahkanlah, damaikanlah di antara dua saudaramu. Itu kan lafadznya tasniyah, bermakna dua saudaramu. Ternyata di qiraah yang lain ada yang mengatakan bukan akhwaikum tapi akhwatukum, islahkanlah, damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Bukan hanya 2 saudara, tapi seluruh saudara-saudaramu itu. Kan begitu. Nah, sehingga ketika ada hukum yang bersentuhan dengan itu, jadi yang namanya islah itu tidak hanya tertentu pada 2 orang, tapi bisa lebih. Nah kan begitu, akhirnya bisa alternatif. Oh kalau semisal sing tukaran itu gak wong loro, bukan di antara keluarga 2, tapi tetap tugasnya adalah islah, damaikanlah mereka itu. Ya, jadi alternatif-alternatif itu menjadi alternatif hukum yang tentu karena lafadznya berbeda, maknanya juga berbeda. Dan lafadz-lafadz yang lain sebagaimana yang dicontohkan pada pertemuan yang lalu tentang masalah berbeda-bedanya huruf itu. Itu ya. Jadi intinya hikmahnya itu ada 2. Yang pertama, hikmah karena memang untuk memudahkan orang umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 7 huruf itu biar lebih mudah, variasinya lebih banyak, variannya lebih banyak. Kayak kalian masuk sebuah kampus misal, ketika
jurusannya lebih banyak, itu akan lebih mudah sesuai dengan kehendak kita daripada memilih kampus yang jurusannya hanya 1-2 semisal. Kan begitu. Walaupun kadang awak dhewe iku nek milih kakean pilihan mau tambah bingung. Tapi justru sebenarnya kalau sudah ada niatan yang baik, niatan yang bagus, karena sudah ada pilihan banyak, lebih mudah sebenarnya. Nah, itu alasan yang pertama, jadi lebih mudah untuk memudahkan sesuai dengan karakteristik dari daerahnya masing-masing. Dan alasan yang kedua bisa jadi hikmah dari diturunnya Al-Quran itu 7 huruf karena sebagai mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu hal yang bisa melemahkan musuh, namanya mukjizat. Baik secara lugawiyan, secara bahasa, secara tata bahasa, itu sebagai mukjizat. Karena kan Nabi punya karakter ummi, kok Nabi punya varian bahasa yang banyak, lah berarti kan ini menandakan keistimewaan Nabi secara bahasa. Atau mukjizat secara maknawi, artinya ketika maknanya itu bermacam-macam karena dari lafadz yang juga bermacam-macam, berarti ini menandakan bahwa Al-Quran itu dibutuhkan sepanjang masa. Al-Quran dibutuhkan sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menjawab tuntutan masa ketika zamannya Nabi saja, tapi sampai sekarang pun Al-Quran bisa menjawabnya. Walaupun kalau semisal ada yang mengatakan, loh kok itu kan cerita-cerita Nabi lah, cerita-cerita Nabi terdahulu itu ibroh itu untuk sebagai introspeksi gitu loh. Ketika semisal terjadi bala, itu alasannya karena memang banyak musibah-musibah, karena banyak cobaan-cobaan, banyak maksiat, diturunkan musibah, itu ibroh. Cerita Nabi Lut, cerita Nabi Musa, cerita, jadi makanya tetap itu sebagai ibroh untuk umatnya Nabi sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Jadi manfaatnya Al-Quran itu ila yaumil qiyamah, tetap berguna sepanjang masa. Jadi tidak stagnan atau berhenti ketika zaman Nabi saja, tidak, tapi seterusnya nanti sampai hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.